yang udah hadir. Kita di sini mau bahas soal Canva Code. Jadi mungkin kemarin kalau teman-teman yang udah ikutan acara Canva Labs, kita kan bahas fitur terbaru Canva ya, yaitu salah satunya Canva Code. Yang dimana ini tuh jadi kayak udah lagi trennya banget nih, Canva tuh harus bisa Canva Code gitu. Dan di sini kita akan dibantu sama Teh Eva yang selama setahun terakhir ini tuh kayaknya Teh Eva ini lagi rajin ngulik soal Canva Code. Sorry. Sejak Canva Code mulai muncul, nah Teh Eva tuh mulai rajin ngulik nih dari narsum kita. Sebelumnya aku belum lihat Teh Evanya udah ada belum ya? Guys, Mungkin Teh hadir Evanya udah Kak. ada. Ah, ada. Ya, Oke, oke. hadir. Makasih sudah hadir Teh Eva. Nah, sebelum itu mungkin kita kita opening dulu dari eh, ketua tercinta kita ya, ketua dari Bandung Canva Lovers, Meli.nhs ya, boleh kita kasih tepuk tangan. Oke, kasih emot tepuk tangannya teman-teman. Ayo, emot, emot, emot. Ayo, yo dicari ya emot tepuk tangannya mana, ayo. Silakan Meli, boleh ini, boleh open mic dan udah open mic. Silakan Mel. Terima kasih Bang Abed. Aku nungguin emot tepuk tangan dulu baru mau ngomong. Ya, terima kasih banyak Bang Abed udah membuka acara BCL Night malam ini yang kebetulan di malam minggu menemani malam minggu yang sepi teman-teman semua. Tapi walaupun nggak sepi tetap harus ikutan ya karena malam ini kita akan belajar ilmu yang baru nih mungkin buat sebagian teman-teman karena Canva Code ini adalah salah satu fitur baru Canva yang baru launching April kemarin. Nah, malam ini kita akan belajar bersama Teh Eva. Lalu kenapa momennya sekarang nih Teh? Kenapa tanggal 28 malam minggu gitu ya? Selain biar weekend santai gitu ya teman-teman lagi nggak banyak kerjaan mungkin harapannya gitu bisa ikutan Zoom bareng-bareng di sini sama BCL juga karena nih kita baru ini ya liburan sekolah ya setahu aku ya. Jadi dengan belajar bikin Canva Code, bikin game interaktif, nanti liburan anak-anak di rumahnya tuh bisa lebih seru lagi, bisa tetap belajar dengan cara yang seru gitu. Walaupun mungkin nggak liburan keluar kota, walaupun mungkin di rumah aja, tapi anak-anak mudah-mudahan bisa jadi tetap happy gitu ya, happy walaupun di rumah aja. eh, karena kita sediakan game interaktif dan ini tuh fitur gratis, jadi teman-teman bisa terus bikin sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya udah bosan sama satu game, bikin game lain lagi mau itu mungkin nanti matematika, bahasa Inggris, kemudian game-game sederhana yang hanya tarik-tarik objek kayak gitu. Nah, nanti kita akan pelajari bersama di sini bersama TFH ya. Mungkin dari aku sekian aja ya, teman-teman sekalian. Enjoy this live. Mudah-mudahan banyak insight dan ilmu baru yang bisa teman-teman ambil. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Meli. Aduh, maaf ada yang jatuh. Contohkan aku jatuh guys, maaf guys. Oke, sekarang kita mau perkenalan dulu deh sama Teva. Ada yang udah tahu belum Teva siapa? Mungkin boleh di komen satu buat yang tahu, yang enggak, yang belum tahu komen tiga. Nah, ayo, siapa yang udah tahu? Oke. Siapa yang belum tahu? Komen tiga. Wah, banyak yang belum tahu Teh Eva ini. Wah, banyak juga. Oke, kebetulan saya juga baru tahu ya Teh Eva tuh semenjak masuk gabung grup BCL. Jadi ya sama lah, kita kita coba kenalan lagi sama Teva. Selamat malam Teva, selamat datang di BCL Night. Ya, selamat malam semuanya. Gimana perasaannya Selamat Teva? malam. Perasaannya senang untuk gabung malam mingguan bersama BCL? Senang, senang Bang. Senang banget Senang karena kan banget. BCL selalu ngadain acara offline ya. Aku nggak bisa ikut. Alhamdulillah Hmm, sekarang bisa sharing bareng teman-teman di sini secara online oke. ya. Iya, iya, betul. Thank you, thank you. Nah, ini ada yang bilang Canva Sador yang suka bahas Canva free. Wih, luar biasa. Ini udah ngikutin nih Kak Winona nih berarti nih. Ikutin perjalanannya Teh Eva.
Oke, boleh dibantu moderator? Kita mau lihat dulu nih, siapa sih Teva ini? Nah, yang kirinya nggak usah dilihat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok, aman, aman. Jadi Teva ini tuh udah udah kenal Canva sejak 2016. Nah, 2016 aku tuh belum kenal sama Canva, tapi Teva udah nyuri star nih. Nah, kan ini kesenjangan perkenalan. Nah, terus 2024 mulai menekuni Canva, berarti kurang lebih setahun terakhir. Dan aku mau tanya dulu deh ke Teva. Sebelumnya, sebelum Teva kenal sama Canva, backgroundnya Teva tuh apa sih? Apa memang udah backgroundnya desain grafis atau kuliah tentang desain gitu? Enggak, enggak, Mang. Sebenarnya aku sama sekali nggak pernah kuliah desain. Background aku juga bukan desain grafis, tapi apa ya, dulu tuh pernah sekolah di manajemen bisnis. Kenal Canva di tahun Hmm. 2016 juga itu karena ada tugas tugas kuliah ya tentang bisnis gitu. Ah, Nah, kebetulan kesininya memang apa ya, berapa kali ganti bisnis tuh hampir setiap bisnis aku pakai Canva gitu buat hmm, kebutuhan promosi, poster gitu, ya. kayak gitu-gitu. Hmm. Oke. Bukan Tuh, gitu. teman-teman ya. Jadi jangan merasa minder yang, aduh, aku mah nggak punya basic desain nih Kak. Ya sama gitu. TFA aja, basicnya bisnis. Aku sebenarnya nggak ada hubungannya sama desain grafis atau ya perdesainan itu nggak ada. Nah, terus di sini, nah, ini aku jadi sebuah catatan yang cukup menarik ya. Sudah pernah mengumpulkan 1001 secret keyword elemen free. Ini udah kayak Aladdin guys, 1001 malam. Tapi ini di Canva itu jadinya 1001 secret keyword. Nah, ini Teva kenapa nih? Kok tiba-tiba nih pernah mengumpulkan 1001 secret keyword yang pastinya sekarang udah nambah lebih dari 1001 dong. Coba boleh ceritain nggak kenapa nih bisa tercetus ngumpulin 1001 secret keyword? Aku sebenarnya karena mungkin kebanyakan orang belum tahu ya cara mencari elemen tuh tipsnya seperti apa. Ah, Mungkin oke. buat teman-teman yang baru banget lihat Canva, baru banget mau terjun ke Canva, pas lihat elemen tuh banyak banget yang pro, jadinya Hmm, bikin males mungkin ya. Bisa jadi alasan, salah satu alasan teman-teman nggak mau desain, karena kebanyakan yang pro. Padahal yang free juga kalau tahu triknya, kalau tahu caranya itu ada banyak. Sampai aku ngumpulin 1001 itu, maksudnya itu ada loh banyak yang free selama kita hmm. tahu caranya kayak gimana gitu. Nah, Gitu. nah, luar biasa ya itu 1001 ngumpulinnya pasti capek sih. Capek banget. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum berlangganan akun pro, eh, pasti buat nyari elemen itu susah. Makanya dibantu sama Teva. Nah, tapi kelebihan buat teman-teman yang udah berlangganan akun pro, sebenarnya bisa difilter nih. Kita mau cari elemen yang free atau yang pro, itu ada di filternya. Jadi mempermudah kita lah. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan nih masih tetap pengen punya apa pengen tetap pakai akun free-nya is okay, nggak masalah. Karena eh, apa ya akun pro atau free itu nggak membatasi cara kita berkarya. Dan buat teman-teman yang udah akun pro pun sebenarnya kita mau bikin atau explore nih elemen free bisa banget gitu dengan cara yaitu pakai filter gratisnya atau filter pro-nya gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa boleh banget nih sambil direkam bikin story dan bikin pakai frame at yours nih yang udah kemarin kita bikin ya biar makin seru gitu. Jangan lupa di tag juga akun BCL terus sama akunnya TFA. Oke. Oke, sekarang aku mau sedikit juga info ke teman-teman dan untuk TFA ini sendiri itu TFA juga kalau nggak salah di Instagramnya dia ada link ID yang bagi-bagi untuk keyword elemen gratisnya ya Teh ya, betul ya? Iya, ada Nah, yang jadi promonya teman-teman ada. kalau ada yang bingung nih, Kang nyarinya di mana? Tenang, jangan susah. Langsung follow Teiva, TFA di follow, terus buka bionya, cari di link ID-nya, ada tuh di situ gratis guys. Tinggal dicari aja pilih mau yang mana, gitu. Kayaknya teman-teman sekarang udah pada siap belum buat masuk ke materi
daging A5 super premium. Nah, udah siap belum? Kalau udah siap boleh ketik. Oh, bikin emot api deh biar biar seru ya, biar makin membara nih semangatnya. Oke, dicari dulu emotnya. Oke, aku kasih waktu ya. Kasih waktu eh, 5 detik ya. Mohon maaf, bunga mawar tidak termasuk, tolong itu. Kak Ade, tolong. Tolong emotnya api, tolong. Jangan jangan jadi romantis. Ini kita mau belajar lebih semangat. Ayo, boleh, boleh. Ah, apinya ada yang sampai bintang-bintang tuh. Mantap. Tuh, dikasih surat cinta lagi. Aduh, makasih ya Kak Ade. Terima kasih loh surat cintanya. Oke gitu. Kalau gitu teman-teman udah banyak yang nggak sabar. Jangan lupa, aku ingetin lagi ke teman-teman. Rekam apa yang disampaikan Teva. Masukin Insta Story. Tag BCL dan tag akunnya Teva. Biar banyak yang iri nih. Wah, di BCL ada program yang sangat menarik tiap malam minggu. Bukan tiap malam minggu lah. Di malam minggu kita ada belajar bareng gitu. Oke, kalau gitu waktu dan tempat sama Teva, saya persilakan. Monggo, Teva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya teman-teman share screen-nya? Udah. Sudah Teh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam ini aku mungkin mau sharing-sharing aja ya sama teman-teman, bukan untuk mengajari atau mau tapi kita sharing-sharing aja gitu. Eh, Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau memang mau bertanya, aku dengan senang hati terbuka gitu. Karena di sini kita sharing ya. Dan alhamdulillah, terima kasih juga. Aku mau bilang terima kasih juga ke BCL, panitia BCL yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing di sini bersama teman-teman. Teman-teman dari Bandung, daerah Jawa Barat, dan juga banyak juga yang dari luar tadi ya, dari luar Pulau Jawa bahkan. Kenalin teman-teman, aku Eva, nama lengkapnya Eva Afifah, biar lebih akrab, biar nggak canggung, biar kita lebih saling mengenal lagi, teman-teman boleh panggil aja Teh Eva ya, Teh Eva, karena aku aslinya orang Sunda, dari Ciamis. Jadi panggilannya Teteh aja, Teh Eva gitu ya, biar lebih akrab, biar lebih enjoy gitu. Jadi akunya ngejelasinnya enjoy gitu ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu Ciamis itu di daerah mana. Mungkin ada yang baru denger ya kalau Ciamis itu jarang, soalnya sering banget tuh aku ditanya Ciamis itu di sebelah mana sih Teh? Emang ada kabupaten kota Ciamis gitu ya? Rata-rata orang tuh taunya Tasikmalaya. Nah, mungkin kalau aku bilang Tasikmalaya, teman-teman kebayang kali ya kalau Tasikmalaya lebih terkenal daripada Ciamis. Meskipun sebenarnya dari Ciamis ke Tasik itu jaraknya lumayan sih, 2 jam dari sini. Biar lebih dekat lagi, teman-teman boleh eh, dicari aja akun Instagram aku, Evap Ipah. F pakai F semua ya, Evap_Ipah. Atau kalau susah diingatnya cari aja Eva Afifah gitu ya. Nah, insya Allah ketemu. Nanti kita berteman ya, saling berteman teman-teman. Aku di sana mungkin akan sering sharing-sharing tentang Canva gitu. Nah, malam ini kita akan bahas tentang game interaktif. Game interaktif yang bisa dibikin di Canva. Kenapa harus Canva teh? Kenapa nggak pakai website yang lain? Kalau teman-teman guru yang lain mungkin tahu ya, selain Canva itu ada banyak banget kalau kita cari di Google tuh website yang bisa membuat game interaktif yang lumayan seru-seru juga, tapi
semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ada Kahoot, ada Adu Candy, mungkin yang lebih terkenalnya itu ada Quizzes ya, Quizzes juga. Ada Word Wall, itu semuanya juga game interaktif bisa dibikin juga. Tapi ada dan kekurangannya. Dan kenapa kita harus memilih Canva? Pertama, karena di Canva ini kita bebas menentukan temanya ya. Kita bebas menentukan mau desainnya seperti apa, mau tema soalnya seperti apa, mau jenis soalnya kayak gimana. Kalau tadi kan di sini nih, di web-web ini kan masing-masing webnya tuh punya template-nya masing-masing ya. Dan template-nya itu terbatas. Otomatis kan kita harus mengikuti eh, gaya gamenya dari websitenya masing-masing gitu. Sedangkan kalau di Canva, kita bisa menentukan sendiri itu. Kayak misalkan teman-teman kan mungkin ada yang kurang suka sama eh, elemen-elemen tertentu. Kayak misalkan pengennya elemennya yang faceless gitu misalkan ya, atau pengen yang berhijab kan buat anak gitu misalkan ya, gamenya pengen edukatif gitu, pengen bener-bener punya prinsip misalkan ya, teman-teman nggak mau game yang sembarangan misalkan gitu. Nah, kita kan bebas tuh di Canva, ada banyak banget elemen yang bisa kita gunakan gitu. Template-templatenya juga udah banyak yang tersedia di Canva, terus elemen-elemennya juga banyak yang bisa kita pakai di Canva gitu. Jadi bisa dibilang ini hampir tidak terbatas mungkin ya kalau di Canva, karena banyak banget yang bisa kita explore dari Canva gitu. Sedangkan kalau dari website yang tadi, yang disebutin aku tadi itu template-nya memang ada beberapa yang free, tapi cuma berapa ya? Mungkin nggak nyampe 10 deh template free-nya mungkin ya. Per, per website tuh. Bayangin aja kalau kita pakai beberapa website, terus pengen pakai yang pro, harus berapa kali upgrade pro tuh di per websitenya gitu. Kalau di Canva kita cukup, kalau misalkan mau lebih bagus lagi nih, tinggal cukup upgrade pro sekali aja di Canva dan kita bisa bebas bikin game kayak gimana pun gitu. Terus yang keduanya, kalau di Canva kita bisa komersilkan karena Canva kan membolehkan kita ya berkreasi sekreatif mungkin gitu. Desainnya mau seperti apa, soalnya mau kayak gimana pun, selama itu kita bikin sendiri dari nol, selama itu kita nggak pakai template yang ada di Canva ya. Kalau komersil kan nggak boleh pakai template seadanya. Minimalnya kita benar-benar bikin dari nol desainnya, eh, backgroundnya dan sebagainya tuh benar-benar kreatif kita sendiri. Nah, itu baru bisa dikomersilkan. Sedangkan website yang tadi tuh, yang Wordwall, Educandy dan sebagainya itu memang diperuntukkan untuk belajar mengajar ya. Kalau nggak salah emang nggak bisa dikomersilkan gitu. Itu kenapa kita harus pakai Canva. Terus juga kalau kita bikin game di Canva ini nanti yang di-share-nya kan ada link publik atau link website ya. Nah, itu jadinya tanpa iklan karena game kita kan nggak didaftarkan ke aplikasi. Terus websitenya juga dari Canva gitu. Kita nggak perlu bayar berapa kali gitu kan. Kita cuma cukup kalau misalkan mau pakai Pro cukup sekali aja gitu bayar Pro-nya. Akses websitenya bisa diakses sama apapun, sama apa ya, sama device apapun bisa gitu. Di komputer bisa, di HP bisa, di tablet bisa, dan nggak perlu download Canva. Meskipun yang eh, misalkan kita bikin game di Canva, terus kita share kan linknya, link publik misalkan. Nah, yang nanti yang akses game kita nggak perlu punya Canva juga nggak apa-apa gitu. Masih tetap bisa akses di browsernya gitu. Jadi Canva tuh punya banyak banget kelebihan kalau kita mau bikin game di Canva. Dan beberapa game yang bisa kita buat di Canva itu, di antaranya yang aku tahu ya, ini ada Hyperlink dan juga Canva Code. Tapi malam ini kita akan bahas lebih banyak tentang Canva Code ya teman-teman. Bikin gamenya yang lebih simple gitu, lebih cepat bikinnya daripada Hyperlink. Mungkin teman-teman ada yang masih belum kenal sama game Hyperlink, nanti mungkin di lain waktu aja ya kita bahas lagi karena
Sekarang kita akan fokus di Canva Code aja. Nah, di antara Hyperlink dan Canva Code, mungkin aku akan kasih gambarannya aja ya, teman-teman. Ada sedikit perbedaan. Perbedaannya kalau di Canva Code kan kita tinggal masukin prompt aja ya. Dan itu cepet banget. Kita tinggal masukin prompt aja, apa yang mau kita bikin, gamenya seperti apa, dengan bantuan AI, nggak nyampe 1 jam, mungkin 10 sampai 15 menit lah paling lama mungkin ya. Nanti akan muncullah game yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Kalau hyperlink kan, kalau game hyperlink seperti tadi ini kan tampilannya memang lebih menarik kan. Kalau Canva Code nih tampilannya, kalau misalkan kita nggak tahu promnya ya, nanti itu eh, hasil dari ilustrasinya benar-benar sederhana banget tuh. Bulat-bulat aja. Ini juga nih teman-teman lihat gak? Ini itu ceritanya perempuan berhijab kan di ilustrasinya tuh dia jadinya kayak gini bikinnya. Mulutnya seperti bebek jadinya gitu ya. Kalau tanpa code ini kita nggak bisa eh, apa ya pinter-pinter bikin promnya. Nah, kalau Canva yang bikin games Superlink, dia tampilannya memang bagus, cantik, tapi membutuhkan banyak effort ya, prosesnya lama karena ini bikin desain bener-bener bikin desain sendiri dari nol gitu. Jadi malam ini kita akan bahas lebih banyak tentang Canva Code. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan nih teman-teman kalau mau bikin game? Sebelum bikin game, sebelum menentukan prompt, kita harus persiapan dulu nih. Kalau mau bikin game, kita mau bikin game yang seperti apa? Mau temanya, misalkan bikin game matematika, bikin game bahasa Arab, misalnya. Kita fokus ke game-game yang edukatif aja ya, teman-teman ya. Selain edukatif juga support bisa banget tuh kita bikin kayak misalkan Tetris, kayak misalkan mau bikin kayak Pikmin, misalkan kayak gitu-gitu bisa bisa kita masukin ke game gitu. Tapi kita malam ini fokus ke edu game aja, tanpa code yang eh, gamenya tuh apa ya lebih banyak manfaatnya mungkin ya. Apalagi kalau tujuannya kita bikin game itu untuk membuat screen time anak misalkan ya. Kalau aku kan punya anak nih, screen time-nya pengennya lebih bermanfaat gitu kan. Kita kan nggak bisa menghindari screen time ya, karena udah zaman teknologi nggak mungkin banget kalau kita benar-benar ngelarang anak-anak main HP. Tapi setidaknya kita bisa membatasi gitu, apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan. Nah, salah satunya kita bisa menentukan sendiri nih di game Canva ini mau bikin game yang seperti apa gitu. Soalnya dipersiapkan dulu temanya seperti apa, terus target usianya mau berapa. Kalau untuk anak-anak mungkin di antara 3 sampai 5 tahun gitu. Jangan sampai apa target usia 0 sampai 3 tahun. Ini nggak mungkin ya, teman-teman. Anak di bawah 3 tahun kan nggak dikasih HP, belum dikasih HP dulu gitu. Jadi salah satu yang harus dipersiapkan nih nanti gamenya untuk usia berapa nih targetnya atau buat anak-anak kuliah misalkan ya buat ice breaking atau buat teman-teman anak-anak SD murid-murid SD gitu ya buat ice breaking di awal kelas bisa juga gitu ditentukan aja waktu di awal jenis gamenya mau kayak gimana mau yang memory game mau jenisnya yang seperti quiz atau ini nih ada beberapa contoh juga di The Game Canva Code tuh diantaranya tuh ada drag and drop ya, yang diseret-seret gitu. Terus ada memory games, ada quiz, puzzle, mencari kata, tuh ada banyak ya pilihannya teman-teman game edukatif tuh. Nah, kita tentukan tuh mau seperti apa jenis gamenya. Terus kita tentukan juga nuansa desainnya mau seperti apa. Kayak misalkan ini kan nuansa desainnya ini pixel ya, agak kayak apa nuansa-nuansa Super Mario gitu atau mau nuansa neon atau nuansa apa gitu. Nah, ini lebih baik kita tentukan dulu di awal mau itu bikin game hyperlink ataupun Canva Code. Jadinya nanti pas bikin gamenya kita nggak bingung-bingung lagi itu banyak tuh yang curhat ke aku kemarin. Teh aku mau bikin game gitu, tapi pas bikin promnya nggak jadi-jadi, salah terus waktu direvisi tuh revisi terus sampai akhirnya game Canva Code-nya nggak jadi ya burnout deh nggak jadi gitu makanya ini tuh persiapan awal tuh
penting ya teman-teman. Dipikirkan dulu gitu di awal. Nah, jadi malam ini kita akan bahas, kok di antaranya tuh kita akan sharing-sharing struktur Canva prompt-nya kayak gimana supaya nanti hasil Canva code-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus juga tampilannya juga tetap cantik gitu ya, nggak nggak bentuk-bentuk abstrak kan ala-ala ala-ala apa ala-ala website kan kayak gitu ya, HTML lagi, jadinya susah gitu kalau mau bikin ilustrasi tapi pengen sesuai yang kita inginkan itu susah kecuali kalau kita tahu caranya gitu. Nanti kita bahas di gamesnya tadi apa aja step by step dan juga fun fact-nya. Ini ide gamenya di antaranya. Terus kita ke struktur prompt-nya. Nah ini menurut terawang aku aja ya, riset aku aja gitu. Sebenarnya kalau kita lihat nih di sini, kalau kita lihat di sini juga kalau kita ke Canva Code kan, kode untuk saya di sini sebenarnya udah ada tuh template-nya teman-teman, kalau mau bikin prompt sebenarnya udah ada tuh. Tinggal diklik aja mau game biologi misalkan, mau game yang memory game ini, tinggal diklik nanti prompt-nya keluar gitu. Tinggal kita sesuaikan lagi. Sebenarnya udah ada kayak gitu, tapi mungkin di sini nggak terlalu banyak pilihan ya. Jadinya bingung lagi teman-teman. Nah, gitu. Jadi, di antara yang perlu dipersiapkan untuk prom itu, strukturnya, pertama tuh ada jenis game. Yang tadi ya, jenis gamenya mau apa? Mau memory game, mau quiz, mau apa, flip card atau apa gitu ya. Mau seret gitu ya, drag and drop atau apa, tema gamenya mau apa, target usianya untuk berapa, fitur gamesnya mau apa. Ini ya salah satunya aku udah bikin sih sebenarnya ya teman-teman. Nah, aku tuh kemarin bikin template prompt. Ini aku bikinnya dari Canva Code untuk Canva Code juga, ya teman-teman ya. Templatenya kayak tadi nih, struktur prompt tuh di sini. Mau bikin game seperti apa tuh? Jenisnya mau game kayak apa? Kan kita mau drag and drop ya. Mau games yang kayak gimana? Kan gamesnya mau yang berjenjang kah? Nah ini masuknya ke fitur berarti ya teman-teman tadi. Fiturnya level berjenjang, soalnya random. Kalau soal random ini buat yang sistem reward nih, lebih baik ada ini soal random. Jadi kalau misalkan nanti ada juara satu, juara dua, juara tiga tuh mereka setiap kali mengulang soal, soalnya beda lagi. Nggak sama-sama terus gitu. Nah kita nih aktifkan ini ya, skor. Nah kayak gini misalkan. Untuk usia berapa? Hmm, kita bikin yang agak beda ya. Misalkan kita mau bikin ice breaking untuk mahasiswa gitu. Terus ilustrasinya yang digunakan. Nah, ini penting teman-teman. Aku biasanya selalu ada prompt emoji. Karena kalau nggak ada emoji ini nanti hasil promptnya yaitu ilustrasinya eh, random gitu ya. Gabungan dari bentuk-bentuk yang nantinya tuh tidak seperti bentuk gitu. Kadang-kadang tapi bagus juga sih hasilnya. Tapi kalau misalkan kita aktifin emoji ini nanti eh, hasilnya akan lebih cantik mungkin ya, lebih Canva banget gitu. Kalau Canva kan desain banget tuh, apa-apa dibikin desain. Sekarang kita bikin Canva code yang basisnya HTML, bisa kita percantik nih, diakalin pakai emoji. Terus jenis fontnya juga sebenarnya bisa kita tentuin tuh teman-teman, mau pakai font lucu. Ini juga kan ini font lucu nih, pakai font lucu. Jadinya kayak gini tuh. Misalkan efek konverti, misalkan ya, kalau misalkan ada yang menang, berhasil, terus suka ada efek konvertinya. Terus backgroundnya mau seperti apa? Background lucu, background pastel, background transparan. Kalau background transparan, aku biasanya pakai buat kayak gini nih. Ini background transparan ini. Ini background transparan sebenarnya. Yang di belakang ini kan bukan dari Canva Code ini. Icon-icon ini dari elemen Canva. Makanya aku bikin background transparan supaya nanti aku bisa masukin elemen Canva di belakangnya. Jadilah ada background cantik gitu dari Canva code-nya.
kita pakai background lucu misalkan ya, background pastel. Nanti keluar deh promnya. Ini yang sudah disesuaikan oleh Canva Code sendiri ini gamenya, promnya. Struktur gamenya, elemen visualnya, fitur gamenya kayak gimana. Terus ini copy promnya belum bisa diklik ya, mungkin karena belum bisa kebaca sama Canva Code-nya. Jadi kita copy manual aja ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau cari, ini template-nya aku udah sediain, mampir aja ya ke Instagram aku, ada, dilihat aja di link bio, ada tuh banyak template promnya. Nah ini ya, biar nggak terlalu lama, aku udah persiapkan sebenarnya ini. Template yang tadi aku pilih tuh aku udah persiapkan. Nah ini hasil dari prom yang tadi tuh. Drag and drop. Terus aku mau bikin ini temanya tebak buah, tebak siapa aku. Temanya buah-buahan. Ini kan tadi temanya nggak dimasukin ya di template. Karena di template ini belum ada tema tuh waktu aku bikin. Jadi temanya bisa kita tambahkan sendiri aja, diedit lagi gitu pas masukin promnya. Tebak siapa aku. Temanya buah-buahan. Nah, ini fitur gamenya yang tadi udah kita pilih. Targetnya mahasiswa. Nah, terus aku tambahin juga tuh dengan ketentuan, dengan konten seru untuk ice breaking, untuk permulaan acara gitu. Pokoknya semakin detail, semakin detail nanti kampanye akan semakin paham. Nah, tuh hasilnya dia jabarkan lagi. Terus ada ini versi pertama. Versi pertamanya seperti ini kan tadi. Nah, aku asam manis dengan biji hitam kecil di tengah. Apa tuh? Asam manis, biji hitam. Strawberry bukan? Coba lagi, bukan katanya. Ini ada ininya. Nah, ini ada ininya ya. Ada nyawanya ini. Langsung ada nyawanya. Tapi tadi itu misalkan kiwi ya. Kayaknya kiwi deh jawabannya. Ya, ininya tuh konvertinya tuh masih sederhana banget. Makanya sama aku diperbaiki tuh. Ininya apa? Direvisi lagi ke Canva Code-nya. Nah, tips dari aku, teman-teman, kalau mau revisi itu jangan terlalu banyak ya. Jangan misalkan, ih, ini kayaknya konfetinya kurang meriah. Terus juga emojinya terlalu sederhana, terlalu sedikit misalkan ya. Semuanya aja langsung dimasukinnya lebih baik daripada kayak gitu ya. Tanpa code-nya juga jadi pusing, jadi keburu burn out mungkin ya. Kalau tanpa code juga bisa ada burn out-nya kali ya. Soalnya kalau misalkan lebih banyak revisi, nanti hasilnya juga aku pernah bikin nih kemarin juga nih. Yang ini hasilnya sangat, malah jadi semakin apa ya, semakin banyak yang tidak bisa difungsikan gitu, gak terlalu banyak revisi. Jadi kalau mau hasilnya maksimal, lebih baik teman-teman revisinya fokus di satu hal aja. Misalkan aku mau perbaiki konverti, konverti aja dulu gitu. Konverti menggunakan emoji gitu ya. Nah, ini versi 2-nya. Kita coba lagi ya, teman-teman. Aku kecil dan merah, punya tangkai yang lucu. Apa? Strawberry kali ya? Strawberry bukan. Coba lagi, bukan katanya. Apel. Ah, oh Cherry, cherry. cherry. Oh iya, cherry. Nah, tuh kan petinya jadi semakin meriah kan. Dia sudah perbaiki dengan baik. Terus aku mau tambahin lagi. Ini kan gamenya ada ininya ya. Tadi ada rewardnya tuh di akhir. Makanya aku tambahin nama dong. Oh iya, ini aku perbaiki lagi, tambah lebih banyak pilihan buah karena tadi tuh aku coba pilihan buahnya ini aja terus gitu, kiwi, stroberi, mangga, cherry gitu. Perbaiki lagi tuh. Soal random setiap kali game diulang karena ini kan gamenya game ini ya, game yang nanti ada rewardnya, juara pertama, juara dua gitu. Jadi jangan sampai ada yang curang, ulang lagi, udah tahu soalnya gitu. Jadi kita bikin soalnya random setiap kali gamenya diulang gitu. Terus dibikin lagi tuh sama Canva code-nya sampai akhirnya finalnya kita masukin nama. Bisa masukin nama gitu.
Dan ini ada nyawanya. Kalau misalkan nyawanya udah habis, dia game over. Sering jadikan cemilan sehat mahasiswa. Aduh, apa sih? Ini kali ya? Oh, bukan. Apa berarti? Nah, sekarang tuh udah ada nanas. Tadi kan belum ada nanas ya. Nah, kalau ini mungkin kalau buat aku udah cukup kayak gini. Gitu, teman-teman. Nah, gitu. Ini struktur promnya. Kalau teman-teman bingung, bisa dicatat nih strukturnya apa aja yang perlu ada ketika menentukan prom. Atau bisa teman-teman bisa cari aja di link bio aku. Ini ya template-nya udah tersedia. Dicari aja di link bio. Atau bisa pakai template yang ada di Canva gitu. Lanjut. Step by step sih ini setelahnya kalau nggak salah. Iya, step by stepnya tuh tadi udah nih kita menentukan prom, sudah dapat yang sesuai. Terus kemarin ada yang tanya, teh, shape-nya kayak gimana dong, teh? Kalau udah jadi terus shape-nya kayak gimana, teh? Kemarin ada yang tanya kayak gitu. Nah, kita gunakan dalam desain. Udah cocok nih, aku udah cocok sama ini. Kita gunakan dalam desain, pilih mau website atau presentasi. Ini sebenarnya dua-duanya bisa kita pakai ya. Kalau yang dokumen sama papan tulis ini aku jarang pakai karena kita lebih banyak interaksi kan ya. Ini kan code-nya game interaktif kan banyak interaksi. Jadi di antara situs web atau presentasi. Boleh pilih yang mana. Kalau situs web ada kekurangan dan kelebihannya sih. Kalau situs web kan nanti hasilnya, kelebihannya, tampilannya bisa menyesuaikan gitu ya. Bisa di tampilan komputer atau tampilan HP, bisa langsung menyesuaikan secara otomatis kalau website. Tapi kekurangannya kalau di website kita nggak bisa tambahin audio. Kalau di Canvas website nggak ada tuh, misalkan mana ya? Ini ya. Iya, ini. Bukan nih hasil yang website. Nah ini kita cari nih elemen. Kalau di hyperlink kita bisa tambahin font kan. Di kanvas-kanvas yang lain kita bisa tambahin audio. Nah, nggak ada tuh, nggak bisa. Karena ini di kanvasnya kanvas website di sini. Di bawah tuh website kan di sini tandanya ada pantai, berarti dia kanvas website. Jadi kalau kita mau tambahin lebih cantik, lebih interaktif, mau ditambahin sound, kita pilihnya yang presentasi. Tapi kekurangannya kalau presentasi ya cukup loading lagi ya. Nah ini satu tampilan aja kalau misalkan teman-teman guru misalkan ya atau mau dipakai buat ice breaking di kelas bisa nih pakai ini kan pakai komputer kan kalau ditampilin di InFocus pasti pakai komputer kan. Jadi pakainya pakai presentasi ini kan tampilan presentasi kan landscape gini ya. Ini aku udah tambahin background ini ditambahin elemen ya di belakangnya karena aku pakai eh, background transparan jadi lebih cantik kan ya tanpa kodenya tuh begini. Nah tipsnya pakai presentasi apalagi kalau mau digeser-geser ini kan kalau ditampilkan nanti eh, kalau kursornya ke tengah nih bagian kotak ini kan kotak dari hasil Canva Code ya dia akan interaksinya terus di Canva Code deh, gitu. Tapi kalau kita di sini di luar kotak tanpa kod itu ya interaksinya interaksi di ini aja di presentasi. Nih, kita coba presentasikan ya teman-teman. Nah, nah ini kan ada tuh. Kalau di sini nggak ada.
Jadi dia fokus di interaksinya, interaktif di hasil dari Canva code-nya aja. Kalau di sini interaktifnya untuk geser halaman gitu. Jadi kalau bisa nanti kan ini hasilnya, ya jadi belum ya. Nah, hasilnya tuh pasti ini ya, full kanvas kayak gini. Meskipun dia presentasi tuh full kayak gini. Nah, kalau kita presentasikan langsung, ini nggak bisa di navigasi yang tadi muncul tuh nggak kita klik karena interaktif kursornya langsung ke sini, langsung ke hasil Canva code. Jadi kalau bisa kita kecilin lagi, kasih sedikit ruang gitu untuk. Atau kalau misalkan nggak mau full kayak gini ya, karena backgroundnya udah cocok, misalkan nggak mau ditambahin background lagi. Hmm, aku pakai ini. Mana ya? Ini. Nah, pakai tambahan aja di sini. Button yang nantinya kita tambahin hyperlink. Titik tiga. Ini elemen ya, elemen tambahan yang aku simpen di atas kotak Canva code. Ini kotak Canva code-nya full kan? Ini full segini. Sekanvas presentasi. Aku tambahin elemen di atasnya. Terus kita titik tiga ke mana link? Ini ya, karena sudah ada linknya. Nah, nanti langsung ke sini. Terhubungnya ke halaman selanjutnya. Gitu. Elemennya dikasih link ke halaman setelahnya gitu. Nah, ini game hyperlink. Salah satunya kayak gitu bikinnya. Ini gak ada linknya. Karena sudah ada mungkin ya. Oh, edit tautan. Nah, ini kita bisa pilih di bawah mau dihubungkan ke mana. Kita ini harus dihapus dulu ya kalau mau diganti. Iya Kak, Edit dihapus dulu. 3. Mm-mm. Tautan. Nah, kita bisa pilih tuh mau dihubungkan kemana. Itu. Kalau mau full ya, mau full sekanvas presentasi, tinggal ditambahin aja elemen di depan. Nanti pas dipresentasiin, berarti dia kursornya, interaktifnya khusus di next aja. Di sini aja tuh. Di sini kita kembali lagi kursornya ke interaktif tanpa code. Gitu. Terus kalau misalkan mau dipakai di HP nih, teh gimana dong? Aku cuma pakai HP aja, nggak pakai komputer. Atau anak-anak kan biasanya mainnya di HP, bukan di komputer ya. Aduh, ini terhalangi ini. Tadi geser nggak ya? Nggak bisa. Nah, ini bisa kita ubah kok yang tadi pas ini aja presentasi seluler. Kan kita pakainya seluler. Berarti kita ubah aja. Kalau pakai Canva Pro kan tinggal ubah yang tadi hasil yang versi tadi di sini tinggal ubah ukuran aja ke presentasi seluler. Nah, kita coba ya. Ubah ukuran. Tarik di sini. Soalnya kalau langsung presentasi dia pasti landscape. Kita carinya presentasi seluler. Nanti dia berubah jadi tanpa seluler kayak gini. Disesuaikan lagi gitu. Sama seluler juga. Ini kan hasil dari Canva Code kan bisa kita geser-geser. Ini. Oh, edit desain dulu pantesan. Ini, nah, bisa digeser-geser, bisa disesuaikan ini. Besar kecilnya disesuaikan aja sama ukuran seluler. Gitu, teman-teman. Nah, lagi. Kalau sudah, tinggal ditambahin sound. Kalau di presentasi ya, mau itu presentasi seluler atau presentasi eh, yang landscape, oh ya, horizontal landscape. Itu kita tambahin sound di bawah. Ini, nah, game itu ada. Hilang ya, mana ya? Oh, ini. Nah, ini salah satu game hyperlinknya aku. Udah lagi, jadinya. Menit lagi nih, Pak.
Aman ya. Masih aman ya, Mang ya. Masih ada 10 menitan lagi. Aman-aman teh. Nah, ini udah aku tambahin sound. Kalau aku play, kedengaran nggak ya? Ini salah satu game Berlin. Itu ada soundnya gitu. Kedengeran nggak suaranya? Soundnya? Belum belum ada teh. Oh, enggak ya. Yang biasanya ini soundnya nggak masuk ya kalau dari screen Atau record. pas share screen itu harus di checklist dulu si sound ininya. Oh gitu. Ah, di sebelah kanan biasanya ada share sound atau share audio gitu. Oh, share komputer sound ya. Mono. Mono ya. Coba. Nah, udah ada teh. Ada. Kayak gitu. Jadinya lebih interaktif kan. Ada suaranya gitu. Ini sebenarnya ada link-linknya juga tuh. Kalau mau lanjut tinggal diklik. Mau kembali juga tinggal diklik. Di sini juga aku gabungin nih hasil dari Canva Code-nya ke dalam game interaktif Hyperlink di belakang. Tadi ya. Ya intinya seperti tadi itu ini ada yang seluler. Aku bikin kayak gini juga. Tuh, ini Canva Code-nya terus aku tambahin elemen-elemen lain sama background. Terus tambahin sound-nya juga. Jadinya Canva Code-nya bisa lebih cantik deh seperti Canva Code seperti game dari Hyperlink gitu. Kalau sudah sound, sudah ditambahkan, sudah oke, tinggal di publish. Publish-nya itu publish ke pakai halaman tautan publik atau pakai publish pakai website. Kita coba bagikan. Nah, kalau tautan publik tinggal pilih ini. Nah, tautan tampilan publik yang gambarnya kayak rantai kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman nggak ketemu di titik 3 dulu, baru nanti ketemu tampilan tautan publik. Kalau ini nanti hasilnya seperti mana ya? Ada ya. Ya hasilnya sebenarnya mau website atau tampilan publik, kalau tampilan seluler atau presentasi, karena kita kan presentasi, jadi pasti otomatis ada navigasinya. Kayak gini tuh, mau di share website juga tetap sama tampilannya kayak gini, nggak beda jauh. Dengan device apapun gitu. Nggak perlu download Canva juga bisa, bisa diakses gitu game Canva-nya. Kalau mau di public website berarti kita pakai yang website nih, situs website. Nah, ini subheadnya bisa kita ganti juga tuh. Judul apa? Judulnya. Judulnya seperti apa? Kalau sudah tinggal dipublikasikan. Udah seperti itu. Selanjutnya, fun fact ya, fun fact Canva Code. Fun fact Canva Code. Kalau misalkan kita masih bingung juga sama eh, hasil dari prompt struktur yang tadi, kita bisa brainstorm sama Canva Code. Ini salah satu yang aku brainstorm sama Canva Code nih, teman-teman ada yang lihat reels terbaru aku nggak kemarin? Nah ini salah satunya, ini kan di template Canva sebenarnya ada tuh game interaktif 3 tapi setiap kali aku pakai promptnya,
selalu tidak sesuai dengan keinginan gitu. Tampilannya tuh benar-benar tidak sesuai apa ya kayak tadi tuh yang tampilannya tuh. Nah, sederhana banget gitu. Ilustrasinya kayak kurang menarik gitu. Makanya aku brainstorm lah sama eh, sama sama GPT, curhat sama GPT. Gimana nih pengen interaktifnya yang bisa digeser-geser gitu. Ini kan bisa digeser-geser tuh, tiga dimensi banget ya. Bisa diputer-puter, bisa kita zoom out juga bisa tuh. Nah, ini tuh sebenarnya udah ada promnya di sini. Di template-nya udah ada yang bawah tadi tuh. Ini tiga dimensi. Tapi setiap kali aku coba selalu nggak sesuai. Makanya aku balik lagi, aku copy ini, prompt ini, terus curhat ke GPT. Kata, Pak, kayak gini. Jadi apa yang salah gitu ya? Curhat aja gitu sama sama GPT. Nah, keluarlah akhirnya seperti ini hasilnya. Aku quiz bulan Hijriah. Apa nama bulan kedua dalam kalender Hijriah? Apa coba? Ada yang tahu? Ya guys, ketik guys Nah, di kolom chat guys. ya ayo. Bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar ya, teman-teman ya. Safar. Yeay, kamu benar. Ada konvertinya kayak gini. Ini udah final promnya. Backgroundnya bisa kita bikin tiga dimensi. Gitu, teman-teman. Terus, contactnya apa lagi? Soal random. Tadi kan udah dibahas ya. Kita bisa masukin soal random di perintah promnya. Terus takarir. Nah, ini kita bisa pakai takarir ya teman-teman. Kalau misalkan buat anak-anak, kemarin ada yang tanya teh, kalau misalkan pakai suara AI atau suara kita sendiri, sebenarnya bisa nggak sih teh? Bisa. Bisa pakai takarir. Kalau sekarang kan ada fitur baru tuh. Ada takarir di sini. Nah, AI Voice. Nah, bahasa Indonesia. Fun fact, games kan favorit. Fun fact. Oh, jangan. Kan ini bahasa Indonesia ya. Halo semua. Halo Nah, semua. Halo jadi kita, semua. kita bisa explore juga dari yang lain tuh. Mau bahasa Ceko, Halo halo semua. semua gitu ya. Kita bisa pakai takarir yang ada di Canva atau bisa unggah pakai suara sendiri juga bisa. Diunggah aja di sini. Nah, di unggahan tuh ada pilihan audio kan. Kita bisa masukin dari ini, dari unggah file dari ponsel kita gitu. Tips revisi yang tadi pelan-pelan aja revisinya ya satu jenis. Terus yang terakhir embed design. Selain dipublish sebenarnya supaya nggak terlalu banyak domain website yang dipublish, sebenarnya kita bisa embed juga tuh. Embed tuh kayak gini, bagikan, tapi yang ini pilihnya yang sematkan. Jadi nanti aku bikin desainnya dulu nih, bikin desain nih. Masukin elemen-elemen yang mau diklik, nanti ditambahin hyperlink nih, kayak tadi titik tiga, masukin link, linknya link embed tadi. Nah, masuklah ke sini. Nah, masuk ke sini jadi pilihan. Jadi nggak terlalu banyak website yang dipublish, tapi pakai embed. Tapi kekurangannya kalau embed itu ya seperti tautan publik gitu. Jadi menyesuaikan kalau misalkan ininya berubah, kita nggak sengaja kegeser-geser, nanti hasil dari link yang kita klik juga kegeser-geser. Kalau publish website kan dia udah ke download ya. Kayak misal kayak ini kayak download PNG biasa aja gitu kayak download PDF dia udah jadi langsung ke download udah jadi aja gitu nggak bisa diedit lagi kalau embed itu sifatnya seperti link publik gitu kalau di sini nggak terubah nanti hasilnya juga jadi terubah
Gitu sepertinya. Emang sudah sepertinya ya yang aku sampaikan malam ini ke teman-teman. Boleh waktunya kita sharing-sharing. Terima Sudah, kasih Teva? teman-teman, Mang Abed. Sudah ini teh? Bener? Sudah? Iya, aku masih betah loh. Ternyata materinya Oke. udah beres loh, nggak disangka. Loh, nggak kerasa ya 40 menit itu kayak kayak sebentar gitu ya kalau materinya eh apa ya? Materinya menarik tuh bikin emang udah beres ya. Kayak kayak sayang aja gitu kalau cepetan beres. Oke, sebenarnya sih sebenarnya nanti kita mau masuk sesi Q&A ya teman-teman ya. Dan ya aku udah lihat ada beberapa juga yang ngechat di kolom Q&A. Terus tadi aku lihat ada yang raise hand, boleh nanti yang mau tanya langsung boleh raise hand. Tapi sebelum Q&A, waktunya apa? Ayo, ayo. Waktunya foto-foto dulu ya nggak sih? Ya. Hmm. Boleh teman-teman yang bisa on cam, boleh banget kita on cam, kita foto bareng. Teva maaf, boleh di stop share screen-nya dulu mungkin. Oh iya, boleh stop ya, lupa-lupa. Ini yang nanti bantuin foto siapa guys? Boleh aku. Oke, sama Meli boleh. Teman-teman boleh open cam yang bisa open cam. Yang mau dandan dulu boleh, nggak lebih dari 1 menit ya, tolong ya. Oke, ini ada berapa slide? Ada 3 slide. Slide satu, oke. Open cam semua boleh lah. Silakan Meli, langsung dikasih aba-abanya boleh, monggo. Oke. Udah siap teman-teman. Jangan dulu ada yang chat ya, biar nggak ketutup yang bawahnya. Siap yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Kita foto dulu yang bisa on cam di halaman 1. Yang on cam semuanya masuk halaman 1 ya. Siap, gaya pertama. Kita 3 kali tag ya. Gaya pertama. 1, 2, 3. Gaya kedua. Masih halaman 1 ya. Masih halaman 1. Gaya kedua. Ya bentar-bentar. Gaya kedua. 1, 2, 3. Gaya ketiga. Gimana lagi ya? Bingung. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 2 dan 3 karena gak ada yang on cam jadi aku langsung screenshot ya. Sudah selesai, Mang Abed silahkan. Oke, terima kasih. Wah, foto-fotonya juga sangat sat-sat langsung beres. Oke. Oke, sekarang ini udah ada yang raise hand. Boleh. Aku mungkin bacain dulu dari yang nulis Q&A kali ya. Boleh ya? Eva nanti bantu jawab ya. Ini sebenarnya Kak Muhammad Reza ini bertanya. Terus nextnya itu tiba-tiba oke, makasih Kak atas jawabannya. Aku bingung ya. Pertanyaannya apakah sudah terjawab tadi secara nggak langsung atau gimana? Tapi nggak apa-apa. Aku coba ini lagi ya. Aku bacain lagi pertanyaannya. Permisi Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Jauhari Pratama. Izin bertanya, cara untuk buat prom di Canva Code seperti buat game gitu. Contoh, saya mau buat game Flappy Bird di Canva. Nah, tadi Teva udah jawab belum ya soal konteksnya tuh game seperti Flappy Bird. Cuman di sini sih Kak Muhammad Reza bilang udah terjawab. Cuman mungkin boleh dibantu dijawab lagi Teva. Flappy Bird kayak gimana ya? Bang, nggak kebayang sih. Flappy Bird tuh kayak games mobile yang kita harus mempertahankan burungnya itu ada di tengah layar, ngelewatin Oh iya iya halang iya. rintang gitu loh, di tap-tap gitu. Iya iya. Dicoba aja di promnya. Berarti langsung aja buatkan aku game seperti itu, seperti Flappy Bird gitu ya. Terus Oke, untuk mungkin dicoba visualnya, nama gamesnya disebutin dulu ya sama sama kita ya. dijelasin aja. Yang Ah, ini juga aku pernah coba tuh, seperti game Super Mario juga pernah coba aku nanti hasilnya eh, semu-semu pixel gitu ya itunya hmm. desainnya. Jadi bisa dijelasin aja kayak gitu. Barangkali bisa dipahami gitu ya. Kalau nggak dipahami ya lompat dulu deh ke ini ke kan apa
ke GPT, tanyain dulu Ah ke iya, GPT betul. kalau nggak dipahami sama Canva Code-nya. Betul, betul. Terus visualnya juga kayak misalkan elemen nih, kayaknya nanti elemennya bakal burungnya kayak gimana kalau nggak ditambahin emoji ya. Jadi Hmm, ilustrasinya pakai emoji ini misalkan pakai Superman misalkan ya buat ya. pengganti burungnya itu atau pakai elemen burungnya itu ditambahin gitu. Oke, oke. Gitu. Oke, jadi sebenarnya perlu dicoba ya perihal bisa atau enggak, kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu ya. Iya betul. Gitu ya, Teh, ya. Tuh, oke. Wah, aku jadi besar, kaget. Akunya Maaf kaget. Bet, maaf Bet, aku Nah, izin ya. izin bawa casan dulu ya. Ini baterainya udah mau habis. Oh, boleh sok. Silakan Bentar ya. ngecas dulu, Teh. Nggak apa-apa, Teh. Mohon bersabar teman-teman. Ya, kendala kita untuk Zoom itu pasti kendalanya di baterai kalau misalkan pakai handphone gitu ya. Nah, nanti Kak Ade ditunggu sebentar ya. Boleh tangannya ditahan dulu nggak apa-apa kalau nggak pegel. Terus teman-teman juga yang mau nanya langsung pakai mau open mic gitu boleh banget. Raise hand aja nanti dibantu dibukakan mic-nya. Oke, sebentar, zoom ketutup. Nah, ini yang pertama, bentar, ada yang bisa bantuin nggak ya? Eh, Openin mic yang Pak Ade. Oke, Kak Ade, boleh? Ya, ya ini mic lagi ya. Aku coba ya. Sudah bisa, Kak Ade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ade. Sangat sangat luar biasa ya materi dari Teh Eva. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya juga sudah sih pernah bikin beberapa game interaktif dari Canva Code ini, cuma belum pede untuk di-share ke siswa karena siswa saya adalah kelas 1 SD. Untuk kelas 1 kan HP-nya di ayah bundanya harus izin orang tuanya. Kadang kalau misalkan HP-nya lagi dipegang oleh ayah bundanya, kadang-kadang nggak mau tuh minjemin ke anaknya. Jadinya ya saya belum pede. Tapi kalau saya coba di eh, perangkat yang saya miliki, ya memang ini hal yang menarik. Coba saya tuh pengen nanya apakah di games yang dibuat di Canva Code ini ada report eh, s- kayak kuis-kuis yang lain gitu. Soalnya kalau misalkan ini dijadikan sebagai penugasan untuk siswa, kita kan butuh reportnya seperti itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh apa? Effort ya? Maaf Bet. Kang Ade maksudnya effort butuh Laporan, pengetahuan. laporan. Oh, report laporan ya untuk siswa. Maksudnya contoh soalnya seperti apa gitu? Oh, atau gimana? Jadi kalau anak sudah mengerjakan, kita punya laporan gitu. Oh ini sih yang ini yang udah Oh, mengerjakan, ini oh iya. udah login gitu, udah kayak gitu. Oh, boleh. Tadi pakai ini, pakai bisa screen ya. Pakai yang itu tadi loh, yang ada rewardnya mungkin ya, yang tadi bisa dimasukin nama. Nah, aku kan tadi ada prom yang itu tuh, eh, ada sistem rewardnya di promnya tuh. Fitur fitur gamenya ditambahin promnya yang sistem reward. Terus nanti tambahin juga masukkan nama gitu. Oh iya iya iya. Oh, Ya, oh nanti iya. kan masuk tuh di sana nama-nama siswa yang sudah mengerjakan gitu. Oh iya iya iya. Baik, hatur nuhun Teh Eva. Sami-sami, Kang. Ya, terima kasih Kak Ade sudah bertanya. Terus selanjutnya ada Kak Winona Novia. Silakan. Kak Winona. Aku sudah minta untuk unmute. Bisakah? Winona. Hmm. Ya, tes Nah, tes.
Assalamualaikum, Teh Eva, Mang Abed. Waalaikumsalam Teh, silakan. Sebelumnya makasih banyak udah ngasih kesempatan untuk bertanya dan juga makasih banyak buat Teh Eva untuk materinya yang Masya Allah ternyata banyak juga yang harus diulik lagi Iya, ya. masih banyak ya, Teh. Teh Eva, maaf sebelumnya mau tanya nih kan tadi kan ada yang bisa diubah gitu kan dari presentasi yang biasa kayak di PC gitu ya Teh ya. Terus Mhm. diganti ke eh, modelan seluler. Nah, itu tuh eh, bisa dipakai di Canva Free atau enggak gitu atau misalkan atau harus Pro terus kan itu ada Canva Site kan yang sekarang yang baru itu bisa digunain atau enggak atau memang benar-benar harus Pro itu aja sih Teh pertanyaan Iya, aku. iya, Makasih iya. Teh, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Abed, kayaknya aku harus share screen lagi ya. Boleh, mangga. Buat teman-teman yang belum pro, sebenarnya masih bisa ya diganti kanvas apa ukuran kanvasnya, nggak pakai yang pro. Kita bisa pakai ini. Sekarang kan ada multiple design ya. Sekarang ada multiple design, kita bisa yang kanvas di sini. Kita tambahinnya yang presentasi seluler, berarti harus dicari sendiri di sini presentasi seluler. Nah, yang ini. Kenapa presentasi seluler? Ini kan presentasi seluler ukurannya sebenarnya sama kayak Reels, kayak story. Ukurannya sama ini 1080 kali 1920 ya. Tapi karena dia interaktif, jadi harus presentasi. Kalau video nanti interaktifnya jadi nggak bisa diklik. Tambahin nih kanvas baru yang ukurannya presentasi seluler. Terus kita balik ke sini. Ini kan hasil dari presentasi biasa. Kita copy. Copy lalu paste aja di sini. Nah, langsung deh pindah ukurannya ke sini. Nah, ini kan pasti nanti hasilnya kecil ya kalau ditampilkan di HP. Nah, disesuaikan aja kalau dibukanya di HP, HP juga pasti bisa menyesuaikan sendiri lah ya tampilannya. Sampai besar nggak terlalu kekecilan, kita geser-geser aja kayak gini, disesuaikan lagi. Itu teh Canva free ya teman-teman kalau buka belum pakai Pro mungkin agak ribet sih harus kita tambahkan diri ya kan. Tapi ya gitu kalau mau pakai yang free copy dulu di kanvas yang tadi dipaste di kanvas yang baru jadilah ukurannya gitu tuh Mak Nada. Oke, oke. Gimana Teh Winona? Sudah terjawab atau masih mau bertanya? Iya, jawab gitu. Kalau masih mau bertanya, aku akan minta untuk buka mic lagi nih. Tenang ya, hari ini aku yang berkuasa nih. Siapa yang boleh bawa open mic atau yang tidak boleh? Masih mau bertanya lagi Teh Winona? Aku udah as buat ini unmute lagi. Oh, udah cukup, boleh oke. Sudah cukup katanya Teh Eva. Nah, sebentar aku cek lagi di kolom Q&A. Oke, ini ada yang jawab tadi soal jawaban kuis ya. Yang games tadi Teh Eva udah. Oke, oh ya, teman-teman buat yang tadi ada yang keluar, terus ada yang masuk, terus ada yang nanya rekamannya ada nggak, dikasih nggak? Rekamannya nanti dikasih, gitu. Nanti rekaman dikasih eh, berupa link YouTube, ya Mel ya? Betul ya, oke. Nanti di link YouTube biar bisa nonton, jangan nontonin podcast terus, kali-kali kita nontonin sharing-sharing bersama BCL, nah, gitu. Oke, sebentar. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya boleh. Oh ya, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang masih stay, jangan lupa eh,
take foto, take video, atau tadi udah ngerekam beberapa atau mendokumentasikan beberapa kegiatan, boleh banget di-share lagi ke story-nya, tag lagi BCL, tag juga akunnya Teva gitu. Jangan lupa pakai @yours. Soalnya @yours ini menarik banget loh Teva. Jadi eh, aku nggak tahu ya. Kayaknya kalau kalau post story dengan pakai frame @yours tuh story-nya tuh jadi 100 kali lipat lebih cantik. Lebih cantik dan lebih menarik gitu. Oke. Em, Sekarang mungkin Teva ada ini nggak ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman eh, yang sekarang hadir khususnya untuk topik Canva Code ini, ada tips lain mungkin yang mungkin bisa lebih di-remind lagi nih ke teman-teman supaya nggak kesulitan gitu. Kadang ya jujur sih aku juga ngikutin cukup menarik gitu, tapi aku mikirnya aduh kok kayaknya pusing ya gitu. Silakan Teh. Ya gitu aja pokoknya teman-teman kalau mau bikin game, khususnya game Canva Code, kalau bingung nentuin prompt, teman-teman lihat aja di link bio aku udah sediain template atau ini aja apa ke GPT aja ya. Hmm. Sharing-sharing sama GPT promptnya kayak gimana. Kalau udah tinggal revisi, revisinya pelan-pelan, satu hal aja, jangan disekaligusin. Kalau sudah cocok, di-share, digunakan tampilan desainnya untuk presentasi atau website gitu. Kalau website nanti bisa menyesuaikan mungkin ya ukurannya, bisa di komputer atau HP, tapi nggak ada soundnya. Kalau pakai presentasi, dia bisa ditambahin banyak hal gitu ya, termasuk sound dan juga elemen-elemen lain, tapi nanti tampilannya ya sesuai dengan bikin desainnya di mana gitu. Kalau di presentasi landscape berarti nanti hasilnya landscape. Kalau presentasi yang portrait berarti nanti jadinya portrait gitu. Kalau udah cocok, udah ditambahin audio, sudah ditambahkan elemen-elemen lain supaya lebih cantik, tinggal dipublish. Publishnya boleh publish tautan publik atau publish website gitu. Terus Oke. juga Mabet mungkin yang harus diperhatikan ya kalau teman-teman mau pakai buat komersil, jangan lupa bikin desainnya dari awal ya, karena kalau kita cari template di Canva presentasi tuh pasti kalau dicari game interaktif tuh banyak banget templatenya. Kalau mau buat itu, buat komersil, sebisa mungkin bikinnya dari awal ya, dari awal pakai desain sendiri gitu. Betul, Jadi, betul, betul. Bang. Iya ya, terima kasih Teva. Oh ya, ini ada yang nanya lagi nih di kolom chat, bentar. Kalau sebagai pemula, untuk bikin games baiknya mulai dari mana, Teva? Mulai dari ini. Bikinnya mulai dari idenya. Oh, kirain mulai dari nol, kayak Iya, Pertamina. disesuaikan dulu mau bikin game seperti apa. Tadi dipersiapkan dulu untuk usia berapa. Kalau sudah mantap, pakai template aja deh, biar nggak bingung pakai template yang ada di bio aku. Atau pakai template yang ada di Canva Phone juga ada sebenarnya. Tinggal dituangkan. Atau kalau bingung gini aja, misalkan mau bikin quiz ya. Aku mau bikin gitu aja ngobrol biasa ke Canva Code, ngerti kok insya Allah ya. Lama susunannya nggak terlalu acak-acakan, maksudnya nggak terlalu aku mau game transparansi tapi yang warnanya pastel tapi gitu kan itu kan jadi dua hal ya, transparansi atau mau berwarna maunya gitu gitu asal sesuai aja gitu sama apa yang kita inginkan divisualkan gitu, maksudnya di awal tuh dipersiapkan dulu gitu untuk usia berapa, jenis gamenya seperti apa, mau game yang seperti apa, soalnya mau soal apa gitu, ilustrasinya mau pakai emoji, mau pakai font. Kan kalau untuk mahasiswa sama untuk anak SD mungkin beda ya tampilannya gitu. Fontnya, desain belakangnya gitu. Struktur formnya tadi struktur formnya yang diperhatikan gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke.
Mungkin ini sedikit bocoran juga ya buat teman-teman ya. Ke jadi 1 hari sebelum ini tuh aku udah ngobrol sama Teva dan aku ngelobi nih ke Teva ya. Teva gimana nih kalau nanti ada peserta yang mau minta materinya nih, boleh dibagiin atau enggak? Nah, gimana nih Teva? Boleh kok, boleh nanti di Nah, jadi teman-teman yang masih bingung tadi nggak keburu nyatet atau ngerekamnya sedikit kepotong karena penuh memori ya, tenang aja. Materinya nanti dibagiin sama Teva, mungkin nanti dibantu juga sama admin member. Admin di grup bakalan dibantu di share juga buat materinya. Terus, oh ya ini Kak Putri nanya dikasih ke grup mana Kak? Ini kayaknya yang soal rekaman ya. Rekaman nanti dibagiin ke grup BCL dan teman online. Pasti dapat dua-duanya. Gitu. Terus nanti dibantu juga ya sama admin grup ya buat share rekaman dan juga share materinya ke grup BCL dan grup teman online BCL. Gitu. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Oke. Teva, kalau tempat emojinya dikosongin bisa nggak ya? Semisal mau ganti pakai elemen dari Canva-nya gitu. Kalau pakai elemen Canva belum bisa baca. Aku pernah nih bikin eh, desain Canva, terus aku ambil embednya kayak tadi, Hmm. ambil embed link. Kemarin kan belajar juga tuh Canva Code sama Kang Ifki ya, Hmm. masukin image, barangkali masukin desain Canva juga bisa pakai embed gitu. Ya. Cobain aku, tapi ternyata belum bisa baca elemen-elemen desain Canva gitu. Canva Code-nya. Oh, oke. Mungkin karena eh, logo Canva sendiri tuh punya copyright-nya ya. Jadi si Canva Code ini mungkin dibatasi gitu. Oh iya. Oke, mungkin ya. Soalnya kan kalau nggak salah tuh dulu aku ingat deh. Dulu tuh di elemen tuh ada icon-icon Instagram, TikTok, sosmed semua tuh bisa dicari di elemen dengan gampang gitu. Tapi kan akhirnya tuh sempat hilang, sempat nggak ada lah aku pernah cari. Dan itu adanya di fitur apps brand tag kalau nggak salah ya. Itu baru bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai elemen di desain kita gitu. Jadi teman-teman yang tadi ada keidean pengen pakai Canva nih biar lebih valid gitu kan si hasil dari Canva code-nya, mungkin Canva-nya sendiri membatasi untuk hal-hal yang berbau copyright gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Boleh banget atau mau open mic boleh. Yang masih penasaran, yang masih kepo. Atau dari Meli ada yang mau ditanyakan mungkin. Siapa tahu ya, Meli lagi kebingungan ini. Ini aku lagi bingung, HP yang satu full memory, sedangkan masih pengen dokumentasiin kayak gitu. Aduh, oke. Aku tahu solusinya, aku tahu solusinya. Solusinya beli hard disk. Oh, ini ada yang Kirain mau. beli HP baru. Oh, itu sih tergantung persepsi masing-masing ya. Oke, ini ada yang mau nanya, Teva, masih ada yang mau resen. Oke, Kak Muhammad Reza, silakan. Ya, menit lagi. Sebentar, Kak. Bisa Aku sih. bantu. Oh, udah bisa. Oke, sip. Oke, saya udah mencoba gamenya. Mantap nih kak, ditengok. Beh, mantap nih kayak play paper asli. Oh iya, udah coba. Udah dicoba ya? Sebentar, Kak. Mute lagi, Kak. Silakan. Ini udah dicoba. Mantap kali. Saya buatkan game play paper referensi dari YouTube. Nah, kak, udah. Beh, mantap kali. Oke, makasih ya. Beh. Oh, Kak Reza mau testimoni, guys. Ternyata sudah Boleh, berhasil boleh, langsung boleh. praktek. Tuh, luar biasa nggak tuh? Tadi ada kesulitan nggak Kak Reza buat ininya apa masukin promnya gitu? Ya udah hilang. Kayaknya enggak. Oh enggak. Saya mana-mana aja. Oke 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 siap. Thank you Kak Reza buat ini testimoninya. Nah ini ada Kak Dara Cita boleh sebentar aku. Duh, Kak Reza langsung memamerkan hasil dari gamesnya. Mantap ini. Boleh silakan dilihat. Sebentar ya Kak Dara ya.
Wih, benar Flappy Bird-nya udah jadi. Luar biasa. Mantap kali. Tuh guys, yang mau main Flappy Bird bisa guys, nggak usah download guys, bikin sendiri aja guys. Burungnya diganti boleh, kura-kura nggak apa-apa tuh, kura-kura terbang. Oh iya, mantap betul. Gamesnya dari Kak itu tuh, Kak Reza. Terima kasih Kak Reza sudah berbagi. Terus Oke, Sang ini ilustrasikan papernya ya, Kak? iya Keren. keren loh. Ini ada Kak Dara sebentar ya. Silakan Kak Dara, tinggal klik terima aja open mic-nya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak, silakan. Sebelumnya terima kasih nih Kak, materinya tuh sangat bagus banget buat kita-kita yang mau belajar nih. Karena aku memang sedang cari-cari gimana sih caranya buat game-games gitu kan. Karena akhir-akhir ini banyak banget. Nah, aku anak-anak aku juga kan masih umur 2 tahun 3 tahun nih. Jadi banget daripada dia screening time yang gak jelas kan, YouTube lah nonton apa gitu. Aku tadi lagi buat Kak. Tas. Ya, iya bobo dulu ya. Iya, kita tunggu sebentar. Bobo Umi. Nah, tadi aku buat nih Edu Games untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Aku coba temanya itu kayak apa sih? Binatang gitu loh, tebak-tebak binatang. Tadi aku coba, tapi muncul si binatangnya ini random gak jelas gitu loh Kak bentuknya. Iya, betul. Nah, itu gimana ya Kak cara? Terus udah aku revisi, tolong buatin gambarnya yang lebih real dong gitu kan. Terus masih aja random gitu. Itu gimana ya Kak cara Iya, iya. ininya biar kan kalau anak-anak kan ya gajah bentuknya gajah gitu kan misalnya Iya, iya. mau gitu. Jadinya anomali ya kayak. Masa gajahnya tadi tuh kayak Bener banget. Iya. jadi game tapi anaknya jadi tuh kayak bingung gitu ini apa gitu. Apa bisa diedit sendiri atau gimana gitu. Kasih Kak. Ya, sami-sami. Pakai emoji aja, Kak, tadi di promnya. Ya, misalkan buatkan aku game interaktif mengenal hewan ya. Misalkan gamenya berupa memory games misalkan ya. Atau berupa kuis mengenal nama-nama hewan. Nah, nanti terus ditambahin tuh promnya menggunakan ilustrasi emoji. Boleh ditambahin tuh beberapa emoji contoh, misalkan gajah ya, hewan-hewan. Masukin tuh di emoji handphone kan ada banyak tuh emoji. Dari kambing, semut, sapi, semuanya ada tuh di emoji. Bisa dimasukin aja. Tapi nggak perlu masukin semuanya. Cukup satu dua aja atau nggak pakai contoh emoji juga sebenarnya dipahami sih sama Canva Code-nya. Tapi supaya lebih apa ya, supaya lebih nggak banyak revisi mungkin ya, tinggal ditambahin aja tuh. Misalkan bikin game interaktif, kuis mengenal hewan-hewan untuk anak usia dini menggunakan ilustrasi emoji gitu, ditambahin ilustrasi emojinya. Kuncinya emoji ini ya Iya, Kak ya. betul, betul. Nanti yang keluar emoji ilustrasinya, nggak akan anomali aneh-aneh gitu ya. Pasti bentuknya random banget ya, Teh ya. Iya bener random banget Kak. Ini apa sih? Ini juga kayak ini harimau tapi gendut terus ada kakinya dua kayak gitu. Iya, iya. Kayak gitu deh. Itu harimaunya butuh diet, Kak. Kita juga ini apa anak kecil mah kayak ada yang besar nggak tahu ini gambar apa apalagi anak kecil gitu. Boleh nambahin nggak tuh Mang Abed katanya ada yang mau nambahin. Apa? Kalau Oh, mau boleh, Teriana, boleh, silakan. Ntar, Teriana boleh ngacung dulu, angkat tangan boleh, angkat tangan. Angkat kaki, jangan dong, jangan. Resen, Teriana, biar bisa langsung ngomong aja. Teriana. Ntar aku nyarinya susah soalnya, kalau nggak resen aku nyarinya susah. Teriana, Teriana. Ih, Teriana nggak mau resen. Ntar aku cari dulu ya. Teriana, nah tuh, silakan.
Riana, halo. Oh, ngetik aja. Oke. Untuk game memori animal tadi aku udah berhasil. Kakak jangan tulis prom hewan yang lucu, tapi tulis promnya buatkan game memori hewan kebun binatang aja. Ah, gitu. Gitu Kak, katanya, kata Teriana. Mungkin nanti Kak Dara boleh coba lagi ya ke depannya karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Teh Eva sudah berbagi materi buat teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, soalnya ini masih berkaitan sama Kanvakut. Nah, sekarang aku mau manggil Kak Rizky. Nah, Kak Dara, aku turunin tangannya ya biar nggak pegel tangannya ya. Bentar, mana lower hand. Nah, tadi pegel gini terus tangannya soalnya. Kak Rizky ada, Kak Rizky? Where are you, Kak Rizky? Lagi Halo, Mas trek-trekan, Ubed, weh. ya. Kak Rizky-nya lagi trek-trekan, guys. Yalah, Rizky ada di mana ini? Di slide berapa? Nggak ketemu. Ini saya lagi di mobil. Oh, oke, aku bantu. Nah, biar kelihatan. Boleh, boleh. Gimana? Nggak lagi nyetir kan? Ya, lagi menepi dulu. Oh, lagi menepi dulu. Oke. Ini Kak Rizky tuh mau menjelaskan sesuatu, guys. Iya, betul. Boleh ada yang bisa bantu untuk share screen, guys? Iya. Bentar, aku coba cabut dulu spotlightnya ya. Iya. Bentar. Aduh, malu nih. Jangan malu, jangan malu. Mohon nih bantu saya screen, Mang Abed. Ini kita akan bahas nih. Ada yang baru di BCL. Ih, Apa ya, Abed ya? ada yang baru dari BCL. Apaan, Cut? Iya. Ini single baru enggak ada. Tinggal baru. Oke, Wow. Kang Rizky mau nyanyi berarti, guys. Enggak. Sebentar, ini lagi Iya. dibantu ya. Sebentar, lagi di... Iya. Nah, Nah, coba di tampilannya di mobile aja nih, Kak. Ini dari siapa nih? Dari ini Teh Meli ya? dari Meli. Nah, dari screennya Teh Meli. Nah, Nah, ini dia nih Mang Abed. Nah, Mang Abed, jadi udah langsung aja nih Mang Abed, boleh? apanya? Iya, boleh Langsung langsung aja. dijelaskan aja? Langsung aja. Oh, oke. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani. Saya sebagai pengurus BCL dari tim website administrator. Nah, jadi di BCL ini kita sudah punya yang baru namanya BCL Connect Apps. Nah, kita sudah beberapa buat sebuah tampilan web mobile. Jadi teman-teman itu kita connecting komunitas antar anggota sama pengurus dari BCL Connect App. Nah, dari aplikasi ini teman-teman bisa install dari versi Android-nya maupun browser. Nah, teman-teman kalau diinstal aplikasi kita baru bisa di Android, tapi kalau misalkan teman-teman yang pakai iOS boleh gunakan tautan bandungkanvalovers.org gitu, teman-teman. Nah, apa saja sih teman-teman di dalam BCL Connect App ini? Pertama nih, paling atas itu ada header-nya, kemudian ada banner, slider, foto, dan sebagainya. Terus kita tahu juga nih, hari ini tanggal berapa, jam berapa, sama suhunya. Nah, kalau saya tuh posisi lagi di Garut gitu ya, di Weneroja. Nah, itu posisinya lagi hujan. Nah, nggak tahu nih Bandung sekarang lagi hujan atau siang. Siang lagi. Yang jelas malam sih, nggak mungkin siang sih di Bandung. Iya, ya. Nah, kemudian di sana ada card gitu ya. Kita ada 21 pengurus, kemudian lebih dari 500 member dan ada lebih dari 10 kegiatan. Boleh Teh tepuk tangan Mel, dulu nggak sih? ketawa Teh Mel. Keren banget nih BCL. Bunga Cita, bukannya salah. Nah, akses cepatnya teman-teman, kan kita itu kalau misalkan mau jadi member BCL, langsung diklik tautan yang ada di Instagram kita. Nah, sekarang tuh sudah ada di BCL Connect App, ya ada di daftar member. Teman-teman bisa langsung, ada yang mau jadi member BCL, boleh banget klik di sana.
Nah, kemudian lanjut ada webinar, kita setiap ada BCL Night, kita akan langsung masukkan list BCL Night seluruhnya di sana. Dan ada siaran ulangnya, jadi teman-teman jangan risau mana link siaran ulangnya gitu ya. Tinggal buka aja, install BCL Connect App gitu ya. Wih, Kemudian ada Instagram dan profil kami. Selanjutnya nih teman-teman ada menu webinar. Di menu webinar, tadi seri webinar banyak serinya gitu ya. Kemudian ada form pendaftaran kan kita masuknya ke daftar member ya. Dan lanjut ada presensi webinar dan sertifikat. Nah, terkhusus untuk kegiatan kali ini di BCL Night, Teh Mel mau dibantu untuk presensi webinarnya dibuka? gaya banget loh. Oke, nah Komunitas punya app. Keren loh. iya punya apps ya. Dan kita bisa jadi curious nanti. Wis, wis. Nah, teman-teman silahkan untuk buka presensi BCL Night-nya di sini. Kemudian isi tanggal, bukan isi tanggal, nama lengkap tanpa gelar ya teman-teman. Kemudian provinsi, pilih sesuai dengan domisili. Kotanya harus harus lengkap, kota Bandung atau Kabupaten Bandung gitu. Kemudian peran jenis membernya, teman-teman dari luar Bandung dan sekitarnya boleh pilih teman online BCL. Kalau yang dari Bandung dan sekitarnya boleh pilih member BCL. Kemudian nomor WhatsApp diisi, email aktif diisi karena pengiriman sertifikat akan secara otomatis lewat email teman-teman. Dan langsung isi saja kesannya dan tuliskan topiknya. Langsung klik kirim presensi. Setelah itu teman-teman tunggu beberapa menit kemudian nanti akan secara otomatis sertifikat akan tergenerate dan akan terkirim langsung ada di email. Dan teman-teman kalau misalkan emailnya salah tuh jangan risau, boleh tuh buka BCL Connect App ada di menu sertifikat webinar, klik teh, coba mohon bantu. Nah, teman-teman bisa langsung cari namanya. Misalkan nama saya tuh Rizky Ramdhani, ganteng gitu. Nah, Rizky. Iya, ganteng. Ganteng Nah, pisan. langsung cari sertifikat. Oke, tuh langsung ada ya. Tadi saya demo ya di tanggal 28 Teh Mel. Scroll ke bawah. Nah, itu 28, geser-geser. Itu ada lihat sertifikat, diklik langsung bisa di-download, teman-teman. Dan itu otomatis, saya mah nggak kerja, teman-teman. Kerjanya tadi aja di awal. Wih. Tuh, langsung otomatis ada barcode dan juga cek validasi sertifikatnya. Jadi teman-teman kalau bikin sertifikat palsu, awas. Tidak bisa, karena sudah tervalidasi di BCL Connect App. Lanjut Mel, kita ke Hati-hati. bawah. Luar biasa loh. Lagi ya, Abed. Boleh, lanjut, Langsung slow, klik slow. home. Ya, klik home. Langsung ke bawah ke menu event. Menu event ada di sana. Kemudian ada menu game. Kita udah game belum sih? Belum. Kita mau main games belum. nih, guys. Mang Abed langsung di itu aja gamenya ya. Gamenya juga ini skornya langsung terekap. Ini pakai Canva Code semua loh. Termasuk BCL Connect App. Nah, Itu berarti gamenya nanti dimainkan, kemudian nanti di akhir setelah dikirimkan setelah akhir game nanti akan langsung ada lihat papan skor. Contohnya deh lihat papan skor. ini gamesnya Nah, linknya dibagiin di kolom chat aja gitu ya? Iya boleh. Tuh langsung ada papan skornya nama saya. Dan itu dari Canva Code loh, dan dibantu sih dengan database lainnya. Jadi supaya terekap nilainya teman-teman gitu. Lanjut lagi satu lagi deh di profil kami. Lanjut. Saya nanti lanjutin lagi ya. Maaf banget. Nah itu ada profil BCL, Teh Mel. Nah profil ketua BCL, iya Teh Mel ada ya fotonya. Di sana ada langsung tombol profil ketua, ada pengurus, lengkap semuanya. Kalau teman-teman sebelum follow semua pengurus, tolong follow dong. Apalagi nama saya follow ya Instagramnya biar puluhan ribu. Kemudian lanjut ke bawahnya, nah itu tuh founder, kemudian ada tim event, tim dan sebagainya. Oke, dan teman-teman di akhir saya titip ya. Teman-teman aplikasi ini boleh teman-teman install hanya baru di Android saja. Klik home Teh Mel, boleh? Klik home lagi, Teh Mel. Nah di situ ada paling bawah tuh ada Android. Nah boleh banget tuh diklik dan diinstal di Android teman-teman. Kalau yang di Apple di iOS gimana
dipakai browser aja gitu ya. Itu aja Mang Abed, terima kasih Tuh. banyak. Itulah aplikasi dari BCL Connect App. Wah, Nanti terima ke depan kasih. kita bisa bayar pakai BCL Connect App di Ois, warung-warung mantap, terdekat. mantap. Oke, oke. BCL go digital, guys. Iya, udah digital itu. Ini bener sih. Memang kemarin itu kita minta untuk Kak Rizky itu buat bantu ya, buat bantu mengembangkan BCL juga, khususnya di bidang website gitu. Dan ternyata aku nggak menyangka sekeren ini, luar biasa. Baru tadi 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 siang apa ya? Atau tadi pagi gitu di share-nya tuh. Makanya keren banget. Nah, teman-teman itu buat link BCL Connect Apps-nya udah ada di bagian di kolom chat. Boleh diklik terus kita mau games boleh ikut kita main games dulu begitu gimana. Iya, Eh, betul, Mang. betul ya kita main games dulu ya, oke teman-teman boleh berarti nanti Meli yang pantau dari aplikasinya juga ya Siap. gitu ya. Oke. Oke, Dan aku coba pantau dari sini nih, melihat mm, papan skor. lihat papan skor gimana teman-teman udah bisa dibuka linknya. Kalau yang belum mau download di Android nggak apa-apa karena memori penuh misalnya langsung aja di browsernya main gamesnya boleh. Sekarang nanti kita akan lihat bareng-bareng nih siapa skor tertinggi. Ntar gue juga mau ikutan guys. Aku juga ikutan nih sambil buka nih. Sambil main bareng. Bentar. Games. Soalnya jiwa kompetitif aku sangat tinggi. Kemarin waktu main di time zone, aku duel tuh sama Mang Rio nih. Coba aku ngisi dulu. Mang Abed. Kita mulai game. Set. Pilihan ganda. Ini aku sambil bacain ya. Siapa tahu ada teman-teman yang, aduh Kang, saya agak susah nih buat bukanya. Nggak apa-apa, aku ikut bantu bacain. Siapakah nama narasumber dalam acara Kanvakot ini? Mang Abed lah. Maaf ya, aku narsis guys. Offline di Bandung. Mm-mm. Eh, eh. Oke, lanjut. Dah. Untuk waktu sesuai. Ini bagus ya. Ini sumpah lo keren banget lo guys. Aku nggak bohong deh. Bener banget loh. Bagus ini gamesnya. Nggak kapan? Sekarang hari apa guys? Aku butuh bocoran guys. Sekarang hari apa guys? Oh iya ini tanggalnya. Oke, sip. Wih. Ya kan. Mencocokkan nama. Wah. Kok ini lucu ya? Nah, ini sama ini. Ah betul. Ini sama ini. Luar biasa guys. Keren banget. Pen ganda dengan logo komunitas yang ada di atas poster. Oh, inilah jelas. Keterlaluan sih kalau nggak tahu sih keterlaluan sih. Apa singkatan Asian singkat? Apa username Instagram? Aduh. Bentar ya. Aku lupa. Bener salah ya? Oh, salah guys. Oh, itu ternyata. Oke, next. Kalau udah salah, next aja ya. Jangan diperbaiki ya. Kita jujur ya. Drag and drop. Ini sini. Oh, bisa. Gila sih. Canva design. Pen ganda. Tema besar ini. Oke. Sisihkan gambar. Ini sama ini. Easy peasy. Bersifat berbayar. Oh, tidak dong. Gratis. Bisa singkat. Sebutkan link pendaftaran. Oh, ini dia. Link pendaftaran untuk ikutan game ini. Aku udah dapat contekannya. Kok salah? Sebutkan link pendaftaran untuk ikut game ini. Oh, ternyata harus ada itunya.
Tidak dikasih tahu ada bit.ly-nya. Oke. Drag and drop. Jadi kegiatan template elemen online atau offline. Elemen meeting online, subgroup online. Itu baru. Oke, satu pertanyaan lagi guys, bentar guys. Siapa nama akun? Ada yang tahu belum? Nama akun Instagram aku guys. Aduh, aku jadi promosi nih. Aduh, jadi malu nih. Mang Iki nih suka ini ya, bisa tahu cara bikin senang moderator ya. Terima kasih loh. Cek tanggal dengan tanggal hari. Nah, ini sama ini sama ini. Oke. Selanjutnya. Wah, ini aku udah next nih sampai terakhir, tapi tidak ada perubahan apa-apa nih. Tidak ada perubahan apa-apa nih. Apakah aku ngebug, guys? Harus periksa pasangan dulu. Wah, ternyata. Oke. Aku paham. Ternyata untuk yang kecocokan games pasangan itu bisa dicek dulu periksa pasangan. Nggak bisa drag and draw-nya. Wah, kenapa nih? Wah, keren. Coba ini gamesnya seru sih. Lebih tepatnya ke BCL yang sangat keren punya apps kayak gini. Wah, ini peringkat satunya Iis. Keren sekali Iis. Ini Iis udah punya contekannya nih kayaknya nih. Aku lihat papan skor Iis. Tesari. Tapi di aku mah Iis loh yang pertama. Di aku Iis tuh 15. Coba di refresh Mel. Coba di refresh. Nah. Satu siapa? Iis kan? Iis. Tapi nah, di aku tuh yang pertama tuh Iis sama Kak Reza. Iis sama Kak Reza yang pertama, yang 1-2-nya itu. Kayaknya masih delay Mel. Coba di refresh kembali. Iis masih tes hari after. Tidak apa-apa lah. Mentok di pertanyaan ketiga terus. Oke, boleh. Nanti kita sampaikan Kak Winona ya ke tim website kita, Kak Rizky ya. Ini ada yang kesulitan juga di pertanyaan ketiga. Kak Winona ini pakai PC atau pakai device handphone mungkin? Kalau yang pertanyaan pasangkan itu tuh nggak usah diklik doang sih, klik sekali sama klik sampingnya kayak gitu. Kalau drag and drop memang harus digeser sih. HP Kang, oke. Tuh, tapi seru sih seru. Oke, nanti terima kasih Kak Winona udah memberikan input isunya yang tadi udah dicoba bareng-bareng. Ada yang ini masih mengerjakan tugas games. Gamesnya seru sih, jujur seru. Nuhun Kak Rizky, kalau masih melanjutkan perjalanan, hati-hati di perjalanan. Terima kasih. Nanti kita infokan kalau perlu ada perbaikan Kak Winona ya. Terima kasih juga buat ikutan. Terus ya, aku mau tanya buat link absensi udah disediakan teman-teman mungkin? Ada di websitenya kan? Langsung di websitenya ya. Oke. Nih, presensi webinar nih. Nah, betul teman-teman. Buat absensi langsung buka di website BCL Connect App. Klik presensi webinarnya. Bandungkanfollowers.org. Bandungkanfollowers.org. Bisa langsung. Nggak apa-apa, boleh dibuka lagi Kak. Linknya boleh, ini udah ada di kolom chat juga, diklik lagi isi presensinya. Presensi webinar, nanti langsung otomatis ada sertifikatnya. Kalau malam ini mungkin belum muncul sertifikatnya, besok boleh dicek lagi. Karena kan kalau
barang-barang gitu tuh, kalau yang aku tahu ya, ketika ada website yang dimasukin sama beberapa user secara bersamaan sekaligus, itu tuh kadang suka emang agak berat. Tapi itu untuk kapasitas yang cukup besar gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan untuk yang BCL Apps ini, karya dari Kak Rizky tidak mengalami seperti itu. Kayaknya udah diperhitungkan juga sih sama Kak Rizky ya, untuk yang kayak gitu. Wah, ini aku seneng loh lihat lihat icon di bawah Zoom ya. Kan ada audio, terus ada video, terus ada partisipan. Yang angkanya masih di atas 50. Yeay. Sebanyak 50 peserta masih bertahan di Zoom. Luar biasa kalian guys. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah bertahan dan mengikuti rangkaian kegiatan sampai test drive BCL Connect App. Komunitas mana yang punya aplikasi buatan Canva Code? Iya. Ah, gimana guys? Seru nggak? Kalau yang udah beres ngisi presensi, boleh ketik di komen emot apa ya? Bentar ya, aku mikir dulu ya. Karena tadi ada kendala emot hewan, gambar hewan. Boleh deh emot hewan apa aja deh di kolom chat teman-teman yang udah beres isi presensi, yang merasa sangat 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 apa ya? Sangat-sangat excited setelah mengikuti acara webinar ini. Wih, semuanya gambar kucing ya? Nggak ada yang mau gambar lain gitu? Ntar aku mau gambar yang lain. Hewan lain. Oh, di Zoom cuma terbatas ya, kucing doang ya. Oke, kita gambar kucing ketawa. Emot kucing ketawa. Sah. Oke, teman-teman, kalau gitu sebentar. Aku cek dulu. Ada lagi yang perlu disampaikan. Sebentar aku buka contekan dulu. BTW ini moderator yang sekarang banyak contekannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menghafal semua kegiatannya guys ya. Oke, teman-teman udah semua. Ada yang mungkin kendala buat ngisi presensinya atau absensinya, boleh tulis juga di komen. Kayak tadi kan ada games yang, "Duh Kak, aku nggak bisa ini." Ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, karena kita sekarang sudah di jam 22.30 waktu Indonesia Tengah. Yang di Bali ini udah jam setengah 11 nih. Gitu. Terima kasih banyak. Yang di Bali masih hadir. Aku jadi kepo nih, yang di Bali tadi masih ada nggak ya? Aku lupa namanya. Bentar. Yang di Bali tuh nggak ada masalah, Mang Abed dan Kak Meli. Oke, Kak Reza, terima kasih banyak. Udah banyak tes drive langsung dari materi yang Teva sampaikan, dan udah coba juga games bareng kita dari BCL Connect App. Kenapa ya? Seneng banget ya nyebutnya tuh BCL Connect App. BCL Pride nih guys. Iya bener, kaget banget tadi tiba-tiba Maiki ngabarin ya kalau websitenya udah bisa, dan bahkan ada aplikasi versi Androidnya. Iya, Kayak kita minta tolong ngebikinin website doang, tapi dikasih betul. bonus aplikasi. Iya. Bonusnya aplikasi. Nah, Mm, kayak buy one get 5 free gitu ya. Iya, lebih Bukan. banyak bonusnya ya. Bonusnya banyak banget ini. Bonus bonus akses sertifikat, akses buat daftar member. Seru banget ah. Lengkap semuanya. Bahkan nih di sini ada logo Canva di bawahnya, itu kita bisa langsung link ke Canva. Coba dicek. Tada 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 tada. Wow, keren. Berarti Langsung ini masuk sih ke harus supported apps-nya. by Canva sih. Iya. Tuh, Wah, langsung masuk ke ngeri Canva sih. kalian guys. Ngeri sih. Ngeri. BTW, ini waktu kita trial ini ada yang ngerekam nggak ya? Jangan lupa dong di-share ke story-nya. Tag Ya BCL, betul. tag TEVA, sama tag Canva Indonesianya nggak sih?
Itu dia nih yang barusan yang aku bilang ya, di bawahnya tuh ada Canva. Bisa langsung nge-link ke Canva, Ya, guys. langsung loh, ini loh. Oke Atau guys, teman-teman boleh. juga boleh mungkin share apa, bukan share screen, apa, screen record sendiri gitu ya. Ya, Ketika buka website ini, di share-share juga ke story. boleh. Langsung rekam di sini. Boleh juga rekam omongan aku ya. BCL Connect App ini tuh keren banget karena selain ada tampilan untuk kegiatannya, terus absensi, terus ada games juga. Bisa connect ke sosmed, ke WhatsApp, terus cara gabungnya dan juga download aplikasinya di Android. Bisa juga langsung connect ke aplikasi Canva. Langsung diklik Canva. Siap-siap, jeng-jeng, langsung keluar guys. Emang keren, emang keren. Ini semua dibikin pakai Canva Code. Pride, Canva Pride guys. Ini maaf ya, kalau cewek udah bilang mau nangis gak sih? Aku bilang mau nangis nggak ya? Kan kalau cewek aku bilang. Iya ya, tenang, bagus bagus. Keren banget, keren banget. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Buat teman-teman yang sebentar. Oke, aku sudah aktifkan ya unmute-nya. Jadi teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih ke Teva secara langsung dengan open mic boleh banget, silakan. Wah, terima kasih Bandung Developers. Mantap kali tuh. Ya, terima kasih juga Kak Reza Dan sudah bisa adain ikut. offline-nya walaupun saya tinggal di Batam, apalagi dekat dengan Singapura. Wih, siapa tahu ada Canva Singapura. Hmm. Apalagi Oke, ditunggu. Oh ya, nanti untuk proses sertifikatnya ditunggu aja Kak Reza ya. Wah, makasih Tesari sudah upload story. Terima kasih. Meli, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutupan acara? Boleh, silakan. Dari aku udah mungkinnya cukup, tadi kalau dari segi materi udah sangat jelas banget dari Teh Eva, aku nggak bisa nambahin apa-apa lagi. Di sini juga aku tadi ikutan belajar, dapat banyak insight-nya. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Eva udah berkenan sharing malam ini, sharing cuma-cuma gitu ya ke teman-teman Bandung Kanva Lovers dan juga teman online Bandung Kanva Lovers. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman juga yang menyimak malam ini bisa mengaplikasikan dan semakin semangat untuk terus ngulik Canva-nya ya. Nih, Teh Eva ini salah satu kreator yang rajin sharing konten untuk pengguna Canva free. Nah, jadi teman-teman juga yang mungkin lagi nggak berlangganan Canva Pro bukan jadi alasan untuk nggak terus ngulik Canva gitu ya. Jadi silahkan terus ulik Canva-nya buat game-game seru dan menarik untuk dimainkan anak-anak di rumah biar nggak bosen. Dan dari aku sekali lagi terima kasih banyak untuk semua audiens yang hari ini hadir. Sampai jumpa di BCL Night berikutnya. Gitu aja mungkin Mang Abed. Silahkan kembali lagi ke Mang Abed. Oke, teman-teman. Sama mengingatkan lagi, momen liburan ini bisa nih teman-teman semua bikin games buat anak-anaknya yang kalau tadi ya. Aku kan pagi-pagi tuh kalau pergi belanja lah, terus ada perlu dan cuacanya tuh hujan. Hujan sampai siang. Nah, pasti kan mager keluar ya, karena jalanan tadi sepi banget. Padahal di Bandung long weekend itu biasanya macet. Nah, jadi yang lagi nggak keluar rumah, yang stay mau quality time sama keluarga boleh nih. Gamesnya dipraktekin, cara bikin gamesnya dipraktekin dan dimainin bareng-bareng sama keluarganya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya dari pribadi yang eh, tidak sengaja tidak enak didengar atau ada kesalahan ucap. Aku mohon maaf dan kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua. Dadah. Dadah, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Makasih. Ya, makasih Kak Wiwi. Terima kasih semua. Teman-teman semuanya, selamat Dadah. istirahat. Selamat Wassalamualaikum istirahat, selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Ya, boleh di stop recordnya biar nggak Iya, Terima kasih kepanjangan. semua. Pak. Kak Eva, Ya, Bang makasih Abed. banyak.